Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah. Dan ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Maksudnya adalah bahwa dalam rupa roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus, dalam perayaan Ekaristi, Tuhan Yesus sungguh-sungguh hadir secara nyata. Itulah iman kita, bahwa roti yang kita sambut, hosti yang kita sambut adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Hari ini kita rayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Kita rayakan juga di samping itu ada adorasi Ekaristi, Minggu kemarin, hari Kamis kemarin, hari Jumat kemarin, devosi kepada Sakramen Maha Kudus, adorasi. Ada dalam tradisi gereja kita karena salah satunya
kehadiran nyata Tuhan Yesus Kristus di dalam roti dan anggur yang kita persembahkan dalam Ekaristi pernah ditolak bahwa roti itu ya hanya roti, anggur itu hanya anggur, hanya seumpama. Tetapi kita meyakini bahwa roti dan anggur adalah sungguh-sungguh tubuh dan darah Kristus. Kita yakin dalam Ekaristi Tuhan Yesus hadir, dan dalam Ekaristi peristiwa ribuan tahun yang lalu dihadirkan kembali sampai Tuhan datang kembali pada kesempatan yang kedua. Lalu pertanyaannya, mengapa kita mengimani bahwa Tuhan Yesus hadir dalam perayaan Ekaristi? Hadir secara nyata, bukan seumpama, bukan ibaratnya, tetapi sungguh-sungguh nyata. Maka yang kita sambut, kalau kita masih melihatnya sebagai roti biasa atau sebagai roti tak beragi biasa, maka itu merupakan pandangan iman yang keliru. Harus kita menyambut hosti itu sebagai tubuh dan darah Kristus. Mengapa? Karena dalam bacaan kedua kita melihat Tuhan Yesus yang menghendaki perayaan Ekaristi ketika berlangsung dirinya itu hadir. Tuhan Yesus dalam perjamuan terakhir di hadapan ke-12 Rasul mengatakan, inilah tubuhku. Tidak seperti ketika dia menjelaskan tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama penabur, seumpama benih, seumpama sesawi. Ya. Artinya kalau Yesus berkata seumpama, maka tidak bisa kita pahami sebagai kerajaan Allah. Hanya seumpama. Tetapi ketika Yesus memegang roti dan memegang cawan berisi anggur, dia berkata, inilah tubuhku dan inilah darahku. Bukan berkata, darahku, tubuhku seumpama roti yang kupegang ini. Ataupun berkata, darahku seumpama piala yang kupegang ini. Bukan. Tetapi sungguh-sungguh inilah tubuhku dan inilah darahku. Maka kita menunjukkan rasa penghormatan, tidak sembarangan mengambil. Besok saudara-saudari kita, adik-adik kita akan menerima komuni pertama. Tidak sembarangan anak yang saya mau menerima, lalu kemudian ya ini silahkan. Harus belajar 2 tahun. Itu pun belum tentu lulus. Karena memang harus dibentuk sungguh-sungguh. Harus disadari yang kita sambut adalah Tuhan Yesus yang hadir secara nyata. Di luar keyakinan itu, ya kita menjadi orang Kristen tetapi bukan orang Katolik. Hanya gereja Katolik yang sungguh-sungguh mengimani sampai saat ini bahwa roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus. Maka tidak bisa diganti dengan, kalau misalnya saya misa di lingkungan yang jauh dari paroki, tiba-tiba lupa membawa anggur, maka tidak boleh saya ganti dengan jus anggur, marimas, atau apapun, tidak boleh. Karena memang harus demikian. Demikianlah yang dikatakan Tuhan. Dan setiap kali kita berekaristi, kita mengenangkan Tuhan Yesus. Apanya? Kita mengenangkan seluruh hidup, karya, kata,
pemberian diri, bahkan sampai pengorbanannya di kayu salib. Maka para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, jika kita menyambut komuni dan kita berkata amin ketika romo ataupun suster ataupun prodiakon berkata tubuh Kristus, kita menjawab amin. Aminnya itu bukan berarti amin ya tak makan, bukan. Tetapi aminnya itu adalah mengamini seluruh hidup yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Hidup Tuhan Yesus yang kita amini itu juga yang harus menjadi hidup kita. Maka yang paling pertama menerima komuni biasanya siapa? Romo, seperti itu ya. Maka saya tanggung jawabnya itu lebih besar untuk bisa menghidupi hidup Tuhan, baru kemudian kita semua yang menyambut komuni. Lalu pertanyaannya, kita mengamini hidup Yesus, hidup yang bagaimana? Dalam bacaan Injil, Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana hidup dirinya yang harus kita hidupi sebagai pengikutnya. Dalam 3 kata, yaitu hidup yang dibagikan. Hidup yang dibagikan. Dalam Injil kita melihat bahwa ketika biasanya kalau sudah nampak situasi harus membagi, harus memberi dan harus berbagi, orang biasanya menghindar atau cari aman seperti para rasul, suruhlah mereka pulang biar perut mereka ditanggung masing-masing diri mereka. Itu kebiasaan orang pada umumnya. Tetapi ketika kita sudah menerima komuni dan berkata amin, berarti kita juga mau membagikan hidup kita. Sama seperti yang Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Kamu sudah menerima makan, yaitu Ekaristi. Maka ketika kita berkata amin, kita menyambutnya, kita juga dikenakan sabda ini, kamu harus memberi makan kepada banyak orang. 5 roti dan 2 ikan, yang sedikit itu, yang kecil itu, tidak boleh menjadi alasan untuk tidak berbagi. Karena tidak ada orang yang terlalu miskin yang tidak bisa memberi, dan tidak ada orang yang sangat-sangat kaya yang tidak butuh pemberian orang lain. Tidak ada orang yang terlalu miskin yang tidak bisa memberi, dan tidak ada orang yang sangat kaya yang tidak membutuhkan pemberian. Maka hidup yang dibagikan itu harus benar-benar kita jalani. Dan ketika kita merelakan yang sedikit, yang terbatas, yang menurut rencana kita, perkiraan kita untuk diri kita sendiri pun kurang, ketika kita berani untuk membagikannya, justru disitulah karya Tuhan, mukjizat Tuhan bekerja. Dan ternyata berkelimpahan, berlebih 12 bakul. Maka para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih, di hari raya tubuh dan darah Kristus, kita diajak untuk juga berani memberikan tubuh dan darah kita, hidup kita pada sesama, komuni yang kita terima, amin yang kita katakan, menjadi bermakna, menjadi berdaya, kalau kita membagikan hidup kita pula kepada banyak orang. Dan ketika kita masing-masing satu persatu, satu orang masing-masing memiliki kesadaran
untuk membagikan roti yang sedikit yang dimilikinya. Ketika kita semua bersatu dalam tubuh Kristus memberikan yang sedikit itu, maka mukjizat penggandaan roti terjadi lagi di saat kita berbagi. Semoga Tuhan memberkati kita.